Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi kita dalam kajian sharing seputar Islam bersama HRTI, yang mana insya Allah kajian ini akan selalu berlangsung tiap minggunya. Semoga kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa mencurahkan keistiqomahan kepada kita semua, dan semoga dengan menonton video ini mungkin bisa menjadikan salah satu bentuk amalan menuntut ilmu, karena sejatinya amalan menuntut ilmu adalah amalan yang termasuk amalan yang tinggi dan amalan yang paling mulia. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, lam tabisu ilman fasahalallahu lakum thariqan ila jannah." Maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Semoga kita termasuk ke dalam yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah SAW tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sedikit membedah atau sharing tentang Rasulullah SAW, karena sejatinya mungkin kita hari ini kita temukan miris sekali rasanya ketika kaum muslimin dan kaum muslimat itu mempunyai teladan yang salah ya, mempunyai role model yang salah pada hari ini. Mungkin kalau misalkan muslimah kebanyakan hari ini tidak, yang termasuk juga mungkin muslim ya, para lelaki muslim itu banyak mengidolakan orang-orang yang bahkan itu bukan notabene dari Islam. Maka kali ini kita akan coba kembali meluruskan pandangan kita kepada siapa kita harusnya menteladani seseorang, mengidolakan seseorang. Yakninya kita harus mengidolakan sosok Rasulullah SAW. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jabir bin Abdillah pernah meriwayatkan salah satu hadis yang menyebutkan tentang keutamaan Rasulullah SAW atas para nabi-nabi yang lainnya. Beliau mengatakan dalam hadis tersebut bahwa Nabi SAW bersabda, "Aku diberi 5 hal yang belum pernah diberikan kepada seseorang pun sebelum aku. Yaitu yang pertama adalah aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa ketakutan musuhku sejauh perjalanan 1 bulan. Lalu kemudian bumi dijadikan untukku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Maka siapapun menemui waktu sholat, hendaklah ia segera sholat. Lalu kemudian dihalalkan bagiku ghanimah, yaitu harta rampasan perang, yang tidak dihalalkan bagi seseorang nabi pun sebelum aku. Lalu kemudian aku diberikan izin untuk memberikan syafaat pada orang ini. Dan nabi sebelumku itu diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia." Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari hadis di atas dapat kita ketahui bahwa keistimewaan Rasulullah SAW atas para nabi yang lainnya adalah, yang pertama, Rasulullah SAW ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa ketakutan musuhnya sejauh perjalanan 1 bulan. Ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Lalu yang kedua, jadikan bumi ini sebagai tempat sujud dan alat untuk bersuci, yaitu umat-umat terdahulu itu melaksanakan ibadahnya di tempat-tempat tertentu atau tempat-tempat ibadah mereka. Adapun umat Nabi Muhammad SAW boleh mengerjakan sholat di semua tempat di bumi, selama tempat tersebut tidak ada larangan oleh syariat. Contohnya seperti tempat penurumunan unta, kuburan, atau kamar mandi. Dalam hadis tersebut
juga menetapkannya adanya syariat tayamum bagi Ummu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi Ummu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis tersebut juga menunjukkan bahwa hukum asal bumi adalah suci, dapat digunakan untuk sholat dan tayamum. Sehingga berkata Syekh Abdurrahman bin Salih bin Al-Bassam, beliau berkata bahwasanya hukum asal bumi ini suci atau dapat digunakan untuk sholat dan tayamum. Lalu yang kemudian, yang keistimewaan Rasulullah SAW ketiga adalah dihalalkannya ghanimah bagi Rasulullah SAW, yang mana bahwa kita ketahui umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah SAW, umat-umat Nabi terdahulu itu mereka tidak dibolehkan atau dihalalkan ghanimah bagi mereka, tapi Rasulullah dan umatnya itu halal ghanimah bagi mereka, yaitu harta rampasan perang. Lalu yang keempat adalah Rasulullah SAW itu diberikan izin untuk memberikan syafaat pada umat ini. Masyarakat muslimin, syafaat pada hari kiamat yang khusus dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah syafaat uzma, syafaat yang agung bagi seluruh makhluk ketika di padang mahsyar ketika itu, yaitu syafaat agar Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memutuskan masalah-masalah kita atau perkara-perkara kita ketika kita di padang mahsyar. Karena kita ketahui seluruh manusia ketika padang mahsyar itu adalah masa-masa sulit. Lalu ketika itu mereka menuju kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Namun para nabi tersebut meminta uzur dan tidak dapat memberikan syafaat kepada mereka. Maka datanglah manusia kepada Rasulullah SAW, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala segera memutuskan perkara atau masalah kita ketika kita di padang mahsyar. Yang terakhir adalah Rasulullah SAW diutus ke bumi ini untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Syariat nabi-nabi terdahulu itu hanya berlaku khusus untuk kaum mereka saja. Adapun syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu berlaku untuk seluruh umat manusia hingga hari kiamat. Dan ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah penutup para nabi dan rasul, dan tidak ada lagi nabi dan rasul setelahnya. Ini sebagaimana sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 40, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima." Yang artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi ia adalah Rasulullah SAW dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Semoga kita dapat meneladani langkah-langkah jejak Rasulullah SAW, kita dapat mengamalkan sunnahnya. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.